Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Ibu melalui video ini. Kita akan lanjutkan materi kita sebelumnya. Kemarin kan di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Sekarang hari ini kita akan mencoba bagaimana cara menyelesaikannya. Ini dia subbab materi kita mengenai penyelesaian SPLTV. Khusus untuk hari ini kita akan menggunakan metode eliminasi substitusi atau yang biasanya juga dikenal dengan metode gabungan. Ada beberapa langkah yang harus kamu ketahui. Yang pertama itu adalah kita merubah SPLTV-nya menjadi SPLDV dengan cara dieliminasi salah satu variabelnya. Kemudian sudah menjadi SPLDV, maka diubah lagi menjadi menjadi persamaan satu variabel dengan dieliminasi tadi. Berikutnya baru nilai variabel tadi kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan linear dua variabel. Kemudian kita substitusikan lagi nilai yang diperoleh ke persamaan tiga variabel. Untuk lebih jelasnya lagi kita lihat contohnya. Kita perhatikan di sini ada sebuah contoh untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode gabungan. Ini dia ada soalnya. Soal yang pertama itu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear, yaitu sistemnya ini ada 3 persamaan. 2x kurang y tambah 3z sama dengan negatif 4, x tambah 2y dikurang 5z sama dengan 11, dan x ditambah 3y dikurang 2z sama dengan 5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perhatikan di sini ada penyelesaiannya. Ketiga persamaan tadi kita labeli dengan yang ini kita sebut sebagai persamaan pertama, persamaan 2, dan persamaan ketiga. Tadi langkah pertama itu adalah mengeliminasi ya. Berarti di sini kita eliminasi variabel x dari persamaan 1 dan 2 ini, kedua persamaan ini kita eliminasi x-nya. Nah, di sini kamu lihat ini dia persamaan 1 dan persamaan 2. Supaya x-nya bisa dieliminasi berarti x-nya hilang, x-nya habis. Maka koefisien di depan x harus sama. Oleh karena itu, x-nya yang di sini dikali 2 ya, berarti karena sudah dikali 2 semua variabel dikali 2. Jadi setelah dikalikan dengan 2 maka menjadi seperti ini persamaannya. 2x tambah 4y dikurang 10z sama dengan 22. Ini dikali 2 jadi 2x, 2 kali 2 menjadi 4y, negatif 5z dikali 2 menjadi negatif 10z, dan 11 dikali 2 menjadi 22. Karena yang persamaan di atas dikali 1 maka tetap ya, tinggal disalin saja. Oke, kita lanjut. Koefisien x-nya yang mau dieliminasi sudah sama ini ya, sama-sama 2, berarti bisa. Kalau mau dieliminasi maka bisa kita kurang, karena 2x kurang 2x hasilnya 0, hasilnya habis. Maka kedua persamaan ini kita kurangkan sehingga diperoleh hasilnya negatif y dikurang 4y menjadi negatif 5y. 3z dikurang 10z. Berarti yang tadi awalnya kurang 10 dikali ini lagi ya negatif, berarti jadi tambah. Berarti jadinya 3 tambah 10z, maka dapat 13z. Nah, ini juga negatif 4 dikurang 22, berarti negatif 26. Nah, persamaan yang ini kita peroleh persamaan baru menjadi persamaan keempat. Kita kasih label persamaan 4. Yang berikutnya kita eliminasi lagi x juga dari persamaan 2 dan 3. Nih, karena di sini variabelnya sama-sama x sudah sama, jadi tidak perlu lagi pengalian seperti ini ya, tinggal langsung eliminasi saja.
X dikurang X maka habis. 2Y dikurang 3Y maka menjadi negatif Y. Kita lihat hasilnya nih, negatif Y. Terus negatif 5Z dikurang negatif 2Z. Berarti yang negatif 2Z ini karena tadi dikurang, ketemu kurang menjadi tambah. Berarti negatif 5Z ditambah 2Z. Jadilah negatif 3Z. Ini juga 11 kurang 5 sama dengan 6. Ketemu persamaan baru. Persamaan dua variabel ini jadinya ya. Jadinya dua variabel yaitu Y dengan Z. Menjadi persamaan 5. Oke, sudah dapat dua persamaan dua variabel. Kita jadikan sistem dua variabel SPLDV. Berarti kita eliminasi lagi persamaan 4 dengan 5 tadi. Nah, kita eliminasi variabelnya yang Y-nya. Boleh juga yang Z? Boleh. Sekarang Ibu contohkan yang Y. Berarti negatif 5Y ditambah 13Z sama dengan negatif 26. Dieliminasi dengan negatif Y dikurang 3Z sama dengan 6. Nah, ini seperti tadi, kalau yang mau dieliminasi, variabel yang mau dieliminasi tidak sama koefisiennya, maka harus disamakan. Oleh karena itu di sini yang di atas dikali 1, yang di bawah dikali 5. Berarti kalikan 5 semua. 5 kali negatif Y jadi negatif 5Y. 5 kali negatif 3Z jadi negatif 15Z. Sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30. Barulah dieliminasi. Nah, ini variabel Y-nya jadinya habis ya. Negatif 5Y dikurang 5Y. Nah, sebanyak itu ada 3 kurangnya. Negatif 5Y dikurang 5Y. Berarti menjadi negatif 5Y ditambah 5Y. Otomatis habis. Begitu juga dengan yang ini. Berarti 13Z dikurang 15Z. Berarti menjadi menjadi 13Z ditambah 15Z ya. Sehingga jadilah 28Z. Yang ini juga negatif 26 dikurang 30. Jadi negatif 56. Oke, tinggal di ruas kiri sama-sama dibagi 28 dengan ruas kanan. Berarti ini 28Z dibagi 28. Ini juga negatif 56 dibagi 28. Sama-sama dibagi 28 ya. Sehingga diperolehlah Z sama dengan negatif 2. Sudah dapat kita satu variabel. Nilai satu variabel yaitu Z sama dengan negatif 2. Barulah kita substitusikan. Substitusikannya kemana? Bisa ke persamaan 5 atau ke persamaan 4. Nah, di sini Ibu substitusikan Z sama dengan negatif 2-nya ke persamaan 5. Sehingga diperolehlah seperti ini. Ini tadi persamaan 5 ya, negatif Y dikurang 3Z sama dengan 6. Gantilah Z di sini dengan negatif 2 sehingga menjadi seperti ini. Oke. Negatif Y, negatif Y, negatif 3. Z-nya diganti dengan negatif 2 sama dengan 6. Barulah dioperasikan. Negatif Y dikurang 3 ini dikalikan ya. Sehingga menjadi tambah 6. Ini ya. Jadinya negatif 3 kali negatif 2 menjadi tambah 6. Oke, kita peroleh negatif Y sama dengan 0. Atau Y sama dengan 0. Sama saja. Ini karena negatifnya dibagi ke sini menjadi per negatif 1. Berarti tetap saja Y sama dengan 0. Sudah kita peroleh 2 variabel nilainya, yaitu Z sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan 1, boleh 2 atau 3. Di sini Ibu pilih ke persamaan 1 sehingga jadilah dia ini persamaan satunya 2X kurang Y tambah 3Z sama dengan negatif 4. Maka
diganti Y dengan 0, diganti Z dengan negatif 2. Jadi 2X kurang 0 kurang 6. Ini 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Dioperasikan lagi menjadi 2X dikurang 6 sama dengan negatif 4. Dan dioperasikan lagi menjadi 2X sama dengan 2, yaitu ini kan kita tambah 6 ya, di sini tambah 6, di sini juga tambah 6. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ditambah 6. Sehingga menjadi 2X sama dengan 2. Atau biasa juga kamu kenal dengan pindah ruas. Tapi Ibu lebih suka menyebutnya sebagai sama-sama ditambah, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ditambah 6. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga sama-sama dibagi 2. 2X dibagi 2, sebelah kanan 2 juga dibagi 2, sehingga dapatlah X sama dengan 1. Sudah dapat semua nilainya. X udah ada 1, Y 0 dengan Z negatif 2. Oke, sesuai dengan pertanyaan tadi, himpunan penyelesaian, kita buatlah himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z. X-nya 1, Y-nya 0, dan Z-nya negatif 2. Inilah himpunan penyelesaiannya. Selesai soal kita yang pertama. Kita lanjut lagi ke contoh yang kedua ya, biar lebih jelas. Contoh yang kedua, ini dia dengan metode gabungan, masih metode gabungan. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Nah, ini agak berbeda soalnya tadi. Kalau yang tadi X tambah Y tambah Z, begitu ya. Yang ini persamaan yang pertama itu hanya ada X dengan Y, yang keduanya Y dengan Z, baru yang ketiga X tambah Z, seperti yang kamu lihat di video ini. Bagaimana cara penyelesaiannya? Lebih mudah sebenarnya ya. Nah, ini seperti tadi sebelumnya kita labeli dengan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Langkah yang pertama, eliminasi. Oke, kita eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Jadi ini dari 1 dan 2, kita lihat kalau kita eliminasi X kan tidak bisa ya, karena yang persamaan keduanya tidak ada X. Jadi yang ada, yang dipunyai oleh kedua persamaan itu Y, maka kita eliminasilah Y. Bagaimana jadinya? Kita perhatikan ini. 2X kurang Y sama dengan 5, 3Y tambah Z sama dengan 0. Berarti kita samakan variabel Y-nya. Supaya sama, maka kita perlu Y yang di atas ini kita kali 3. Kalau Y-nya dikali 3, maka semua ruasnya harus dikali 3. Semua anggotanya dikali 3. Sehingga setelah dikali 3, kita perolehlah persamaan 6X kurang 3Y sama dengan 15. Dari sini, nih, ini 3Y, ini juga 3Y, sudah sama. Berarti yang beda hanya tandanya. Berarti bagaimana supaya negatif 3Y hilang oleh 3Y habis, maka perlu kita tambah, karena negatif 3Y ditambah 3Y sama dengan 0. Tinggallah 6X ditambah tidak ada variabelnya, maka tinggal turun saja 6X. Ini juga Z juga tinggal turun saja, 15 tambah 0, 15. Nah, ini seperti ini ya, sehingga kita perolehlah persamaan yang keempat. Oke, dari sini tadi kita sudah dapat persamaan yang keempat. Perhatikan di sini sama-sama 6X tambah Z. Sedangkan persamaan di atas juga ada kan, yang X tambah Z ini, X tambah Z. Maka kita eliminasilah persamaan 3 dengan 4. Kita lihat yang kita eliminasi yang si Z. Persamaan 3 dengan 4 kita eliminasi Z-nya ya, seperti ini jadinya. Oke. Ini tadi persamaan 3X tambah 4Z sama dengan 14. Kemudian 6X tambah Z sama dengan 15. Bu, kalau saya mau eliminasi X bisa, Bu? Boleh.
Ya, di sini Ibu memilih eliminasi Z karena variabelnya lebih kecil perkaliannya. Hanya cukup dikali 4. Seandainya kamu eliminasi X, maka harus dikali 6 di atas ya. Jadi karena ini perkalian 4, Ibu pilih yang eliminasi Z-nya saja. Berarti ini semuanya harus dikali 4. Setelah dikali 4, dapatlah 6 kali 4, 24. Ya kan? 4 kali 1, 4. 4 kali 6, 15 jadi 60. Inilah yang dieliminasi. Tadi sudah sama Z-nya. Sudah sama Z-nya, maka tinggal operasikan X kurang 24X. Berarti dapat 23. Negatif 23X. Oke. Ini juga 14 dikurang dari 60. Negatif 46. Seperti sebelumnya, kedua ruas sama-sama kita bagi dengan negatif 23. Sehingga diperolehlah X sama dengan 2. Sama-sama dibagi negatif 23 ya. Oke, eliminasinya sudah selesai. Karena sudah ada satu variabel yang kita ketahui, maka tinggal kita substitusikan. Kemana ini mau kita substitusikan? Kita substitusikan bisa ke persamaan 3. Nanti akan kita peroleh nilai Z. Kita substitusikan lagi ke persamaan 1, akan kita peroleh nilai Y. Untuk lebih jelasnya ini dia kelanjutannya. Nah, substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan 4. Ya, boleh ke persamaan 4, boleh ke persamaan 3 ya, supaya memperoleh nilai Z. Nah, ini setelah digantikan tadi. X-nya diganti dengan 2, berarti 6 kali 2 tambah Z sama dengan 15. Berarti jadi 12 tambah Z sama dengan 15, baru sama-sama kita kurangkan dengan 12 ya, sehingga diperoleh Z sama dengan 3. Berarti ini kurang 12 habis, ini 15 kurang 12 sama dengan 3, maka Z sama dengan 3. Sudah kita peroleh X sama dengan 2 dengan Z sama dengan 3. Kita substitusikan lagi X tadi ke persamaan 1 supaya kita mendapatkan si Y. Karena di sini dia ada Y-nya ya. Substitusikan berarti jadinya 2X, X-nya diganti 2 seperti ini. Kurang Y sama dengan 5. Terus berarti 4 dikurang Y. 4 dikurang Y sama dengan 5. Lanjut lagi, negatif Y sama dengan 1. Berarti ini sama-sama dikurang 4 ya. 4 dikurang 4 habis, 5 dikurang 4 tinggal 1. Nah, sekarang negatif Y sama dengan 1, berarti Y sama dengan sama-sama dibagi negatif 1. Berarti ini negatif dibagi negatif, hilang negatifnya jadi positif. Ini dia. Ini 1 dibagi negatif 1, berarti menjadi negatif 1. Sudah dapat semuanya, X, Y, Z sudah. Baru kita buatlah himpunan penyelesaiannya seperti ini. Dimulai dari X dulu ditulis. Berarti 2, kemudian Y. Y-nya negatif 1. Z-nya 3. Sudah selesai materi kita hari ini. Ibu harapkan kalian dapat mengerti dengan materi ini, karena menurut Ibu ini tidak terlalu sulit. Karena seperti materi SMP ya, sudah kenal dengan eliminasi dan substitusi. Hanya variabelnya saja bertambah. Seperti itu. Jadi kalau kurang paham, coba lihat lagi video ini, atau bisa kamu kerjakan contoh lain yang ada di buku supaya lebih paham. Karena matematika itu kuncinya latihan, banyak-banyak melatih diri. Ya, sampai di sini pertemuan kita melalui video. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Karena ya lebih enak pastinya untuk kamu juga untuk belajar langsung di sekolah. Tapi bagaimana lagi, keadaannya memang seperti ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.